Remember when to listen. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Jumatul Saada. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Danas tingkat 3. Di sini saya akan membahas materi tentang keperawatan jiwa, yaitu sistem saraf pusat dan saraf tepi. Satu, pengertian sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf ini yang mengatur pergerakan tubuhmu. Misalnya, saat tangan kamu melakukan gerakan rileks ketika menyentuh mengepuk bakso yang panas. Gerakan refleks ini tanpa kamu sadari merupakan bentuk dari sistem saraf pusat. Otak dan susun tulang belakang yang menjadi pengendali tidak tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat. Kenapa sistem saraf pusat bisa mengontrol gerakan tubuh? Hal ini karena sistem saraf pusat mampu mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera di tubuh. Informasi dan rangsangan tersebut disebarkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh kamu bisa merespon gerakan apa yang harus dilakukan ketika menerima informasi tersebut. Contohnya, saat kamu ingin menyerap semangkuk bakso, otak akan menerima informasi dalam bentuk visual dari mata bahwa ada semangkuk bakso di depan. Bersama dengan itu, hidung juga akan menerima rangsangan berupa aroma bakso. Kedua rangsangan ini kemudian diantarkan ke otak untuk memberi sinyal kepada kedua tangan sehingga tangan kamu bisa mengambil sendok untuk memasukkan bakso ke dalam mulutmu. Nah, untuk bagian dari sistem saraf pusat ini tersendiri itu dibagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun atas jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan otak yang permukaannya seperti pada sebagian besar hewan. Berkat permukaan otak yang berlipat-lipat ini, manusia bisa memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan hewan. Otak manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, otak besar yang dinamakan cerebrum. Otak besar atau bagian depan manusia ini disusun oleh cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang mana yang paling besar sehingga disebut sebagai otak besar. Cerebrum atau otak besar ini menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia itu tersendiri. Cerebrum menjadi pusat interaksi yang paling rumit dan menjadi kontrol semua ingatan manusia. Sebelum manusia memuaskan semua kegiatan yang kompleks seperti saat kamu sedang belajar, bermain, atau berpikir, ketika membaca, melihat topik pembahasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu talamus atau hipotalamus. Selain cerebrum di otak, dengan manusia juga terdapat talamus atau hipotalamus. Talamus yaitu yang berupa otak yang menjadi penerima dari informasi sensorik dari organ indera yang diteruskan ke otak. Dari otak besar, informasi yang terjena akan masuk ke talamus dulu sebelum keluar dari otak untuk disampaikan ke organ yang ditargetkan. Sementara itu, hipotalamus adalah bagian yang menjadi pusat pengatur dan tubuh kita. Hipotalamus yang dapat mengatur suhu tubuh agar tetap stabil. Saat kamu merasa kepanasan ketika berjalan kaki di terik matahari,
Sensor yang ada di sel kulit tubuh kamu akan memberikan sinyal listrik yang berisi informasi kalau tubuh kamu sedang kepanasan kepada hipotalamus. Nah, informasi tersebut akan diterjemahkan oleh hipotalamus untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil dengan cara melepaskan enzim bradikaria. Selanjutnya ada mesencephalon, otak bagian tengah. Sebelum kita bahas otak bagian tengah, otak tengah yang bisa disebut dengan mesencephalon ini posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Karena lebih dekat kedua indera tersebut, tugas mesencephalon ini berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan. Mesencephalon mampu menerjemahkan informasi suara dari telinga kamu, sekalipun yang menjadi pusat penglihatan dari otak bagian besar. Tetapi mesencephalon ini juga memiliki andil dalam gerak refleks mata. Misalnya saat ada debu yang mengganggu atau cahaya yang terlalu terang, mata akan refleks mengedip. Mesencephalon inilah yang secara tidak kamu sadari bertugas untuk menutup mata kamu tadi. Selanjutnya adalah cerebellum atau otak kecil. Nah, di bagian ini, cerebellum ini di bagian belakang. Otak bagian kecil ini merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat menentukan kedudukan posisi tubuh manusia. Sebelum membentuk koordinasi, ketepatan dan keakuratan waktu gerak tubuh manusia ini diatur oleh otak cerebellum. Nah, misalnya saat ada bola yang melayang ke arah kamu, pasti kamu akan mengelak. Nah, ini dari antaranya dari sistem otak kecil, yaitu cerebellum. Di bagian otak belakang juga ada yang namanya pons variola atau jembatan varal. Pons varal ini bertugas untuk menghubungkan atau menghantarkan impuls bolak-balik dari otak bagian kanan dan kiri. Pons varal juga menghubungkan bagian dalam otak besar dan otak kecil, sehingga sumsum tulang belakang pada pons varal juga memiliki tugas sebagai pengatur frekuensi dan kekuatan bernapas manusia. Ternyata tugas otak manusia sangat rumit karena menjadi pusat kontrol di seluruh tubuh manusia. Otak merupakan kalori yang cukup banyak dengan beragam tugasnya. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah sistem ini terhubung dengan otak. Bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan dan medula oblongata, dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medula spinalis. Medula oblongata berfungsi untuk mengatur denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Medula oblongata juga menjadi pusat kendali dari oblongata pernapasan utama pada manusia. Sementara medula spinalis berfungsi untuk menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak. Sumsum tulang belakang manusia berfungsi untuk mengatur gerakan refleks alis, gerakan yang terjadi tanpa disadari. Gerakan refleks ini terjadi sebagai respon tubuh manusia terhadap adanya ancaman atau hal yang berbahaya. Misalnya seperti dikejar anjing, terkena air panas. Nah, selanjutnya ada sistem saraf tepi. Nah, itulah sistem saraf tepi ini tersusun dari saraf yang bercabang dan otak dan sumsum tulang belakang keseluruhan bagian tubuh manusia. Fungsi sistem saraf tepi ini memungkinkan sistem ini berfungsi dengan bagian-bagian tubuh kamu. Sistem saraf tepi ini bekerja dua arah melalui sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik. Nah, sistem saraf sensorik atau aferen
adalah saraf yang menerima rangsangan dan dari lingkungan, bertugas untuk meneruskan informasi atau merangsangkan tersebut berupa visual, rasa, dan aroma. Nah, inilah mengapa saraf sensorik banyak ditemukan di indera penciuman dan indera perasa seperti hidung dan lidah. Saraf motorik yang selanjutnya, saraf motorik atau eferen adalah saraf yang menerima perintah dari otak dan sumsum tulang belakang sebagai penghantar ke organ tubuh manusia. Saraf motorik ini dibedakan lagi menjadi saraf sensorik dan saraf otonom. Nah, untuk saraf somatik bekerja secara sadar seperti ketika kamu menggerakkan tangan untuk menyendok makanan atau mengambil tisu untuk mengelap keringat. Maka saraf somatik ini biasanya ditemukan di otot rangka, jadi bisa menerima otot-otot tersebut untuk berkontraksi dan kamu pun bisa bergerak sesuai keinginan kamu. Selanjutnya saraf otonom. Sebaliknya saraf ini bekerja secara tidak sadar. Saraf otonom ini saraf yang bekerja tidak sadar. Saraf ini mengontrol kontraksi paru-paru kamu agar tetap bernapas setiap saat. Saraf otonom agar dapat mengolah makanan yang masuk. Maka dari itu saraf otonom ini banyak ditemukan pada otot polos seperti pada organ pencernaan, otot jantung, dan kelenjar. Karena fungsi berlawanan pada organ yang sama, saraf otonom ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu saraf simpatis. Saraf simpatis adalah saraf yang mengendalikan respon tubuh kita pada saat kita berada dalam keadaan bahaya atau yang bisa disebut keadaan fight or flight. Misalnya saat ada anjing yang mendadak mendekat, maka saraf simpatis akan mendorong kamu untuk bereaksi, entah bersiaga ataupun melawan anjing tersebut. Saraf parasimpatik adalah saraf yang berfungsi untuk mengendalikan organ-organ tubuh manusia dalam fase istirahat. Karena fungsi saraf simpatis dan parasimpatis ini berbeda, lokasi pangkalnya saraf juga beda. Saraf simpatis berada di sumsum tulang belakang atau medula spinalis di daerah dada samping pinggang, sementara saraf parasimpatis berpangkal di medula oblongata yang lebih dekat dengan otak. Itulah alasan mengapa setiap sistem itu yang ada di tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna, jadi kita harus menjaganya dengan baik-baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi keperawatan jiwa tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.